Scientific Crime Investigation. Kedengarannya keren kan? Terjemahan bebasnya kira-kira investigasi perkara kriminal dengan metode ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan. Diulang ya. Investigasi atau pengusutan perkara kriminal dengan metode ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, kalau dengar scientific crime investigation, ini kira bayangan dalam kita kan kayak matematika, fisika, biologi, itu kan ilmu pasti jadinya. Jadi samalah 4 tambah 4 sama dengan 8 gitu kan. Kalau misalnya begini, hasilnya begitu. Kalau laki-laki sama perempuan golongan darahnya A sama B, nanti yang lahir bisa A, bisa B, bisa AB, bisa juga O gitu kan. Kayak begitulah dalam bayangan kita kan scientific crime investigation yang digembar-gemborkan Polri ini. Tapi mari kita lihat. Pertama kita dengar scientific crime investigation ini di kasus Yodi Prabowo, editor Metro TV yang meninggal berdasarkan penyelidikan secara ilmiah, katanya kan scientific crime investigation, yang penuh luka di sini sama di leher, diputuskan hasilnya adalah bunuh diri. Padahal banyak variabel yang diabaikan. Namanya kalau metode ilmiah kan semua variabel harusnya dimasukkan dalam rumus kan. Ada variabel yang nggak dimasukkan. Amfetamin. Padahal di situ sering kali disebutkan Yodi Prabowo bunuh diri karena konsumsi amfetamin, katanya kan, atau sabu-sabu. Kalau sabu-sabu efeknya jadi berani, tapi tidak pernah diusut. Sabu-sabunya dari mana? Siapa yang ngasih? Berapa dosisnya? Makanya udah lama atau belum kan bisa padahal. Tapi itu diabaikan. Jadi walaupun scientific crime investigation, hasilnya tidak masuk logika. Masih diragukan. Dan polisi sendiri mengakuinya, makanya dikasih embel-embel kan, akan dibuka apabila ditemukan bukti baru. Dia sendiri gak yakin karena dia tahu kan sebetulnya. Masuk logika mana nih kalau misalnya Yodi Prabowo ini, dia kan mau jual motornya tuh, dia terbelit hutang narkoba, sabu-sabu, ditagih, susah, akhirnya dihabisin sekalian. Mungkin karena sebagai editor Metro TV kan dia punya akses ke wartawan, punya akses ke reporter, ya siapa tahu dia ngadukan ya. Masuk logika mana tuh? Nah, scientific crime investigation ini yang kedua di kasus Subang, Bu Tuti sama Mbak Amel kan yang meninggal. TKP-nya ada tuh jelas, bukti-bukti ada, saksi banyak. Tapi sampai sekarang mana hasilnya? Mangkrak. Bukan proyek Hambalang aja yang mangkrak, kasus juga bisa mangkrak. Mana ada lagi beritanya? Kalau buka di Google itu Des Jabar aja yang masih sering beritain tuh. Akhirnya kemana-mana kan, katanya Yoris lah, katanya Mung Yosef. Apa hasilnya dari scientific crime investigation ini? Sampai hari ini masih nol ya. Atau mungkin masih diolah-olah rumusnya, gimana variabelnya biar rada-rada masuk akal lah hasilnya. Yang ketiga lagi nih, yang sering disebutin, polisi akan tetap mengungkap kasus ini dengan memperkuat bukti-bukti secara scientific crime investigation. Kasus ditembaknya Brigadir Yosua di rumah Pak Freddy Sambo. Udah bisa nebak kira-kira? Para purnawiran Polri aja, notabene kan mereka udah nggak berkepentingan lagi kan meragukan hasilnya. Saya TKP-nya udah jelas, korbannya ada, pelakunya katanya jelas kan yang berada. Tapi pengungkapannya mana? Sampai harus dibentuk tim khusus, tim gabungan, Komnas HAM sampai turun. Komnas HAM juga
Dia nyelidikinya dengan metode wawancara, semua satu-satu diwawancara. Polisi sama tentara sama aja dia. Kalau udah perintahnya A dari atasannya, ya udah. Sama yang di kasus Yodi Prabowo kan, dia mungkin ahli forensiknya udah tahu juga. Di kasus Subang juga udah tahu. Cuma kalau perintahnya dari atasan, ya udah. Perintahnya B, ya udah B. Nggak terikat. Antara hubungan atasan bawahnya erat. Nggak musuh-musuhan. Mungkin perlu juga suatu saat dibentuk kayak FBI gitu kan di Amerika, yang untuk kasus-kasus kriminal tertentu ya ditangani oleh institusi yang lebih tinggi gitu, jadinya transparan. Jangan gemur-gemurnya aja cuma scientific crime investigation, hasilnya meragukan. Daripada pakai bahasa keren-keren scientific crime investigation lah apalah, kenapa nggak pakai logika sederhana aja pelajaran SD kita? Jika dan hanya jika gitu kan. Apabila kita makan, maka kita akan merasa kenyang. Apabila kita tidak minum, maka kita akan merasa haus. Tinggal begitu aja pada pengungkapannya. Nggak usah pakai istilah-istilah yang jelimet. Hasilnya malah membuat kredibilitas Polri ini semakin turun gitu kan. Yang katanya melindungi dan mengayomi masyarakat, tapi masyarakatnya ya tebang pilih, tidak semua masyarakat. Yang diayomi, yang dilindungi ya masyarakat tertentu aja. Contohnya kasus tabrak itu Grabwell di Jakarta yang meninggal sama anaknya anggota DPD, namanya belakangnya Haryono kalau nggak salah, Denny Haryono ya itulah, searching yang tabrakan Grabwell. Kasusnya mana? Oh dulu mungkin tabrakan itu yang dulunya Ahmad Dhani itu yang sekarang viral lagi karena Ahmad Dhani-nya ngasih santunan ke jandanya kan. Dia kan lewat persidangan. Terus anaknya Menteri Hatta Rajasa lewat persidangan juga. Ini anaknya anggota DPD nggak disidang, nggak apa-apa, tahu tenggelam aja kasusnya. Anaknya sekarang udah jadi ketua apa tuh, HIPMI apa KNPI di Sumbar sana, orang yang bunuh itu, yang nabrak orang sampai mati. Nah, jadi untuk hal-hal demikian ya memang perlu perbaikan. Tapi dari kok perbaikannya seolah-olah jalan di tempat gitu kan. Udah presisi, terus apalagi tuh yang kemarin tuh programnya, tiap Kapolri kan punya program beda-beda. Kasusnya dari zaman dulu sampai sekarang ya begitu-begitu aja gitu. Dari sejak zamannya Sengkon Karta yang salah tangkap, terus yang para pemulung itu, yang anak-anak jalanan yang dituduh membunuh temennya di jembatan, sampai kasusnya Yodi Prabowo, kasusnya Akseina, kasus Subang nih yang mangkrak, yang baru lagi penembakan, yang CCTV-nya bisa hilang. Ya kita ngomong begini karena kita merasa memiliki Polri. Namanya juga kan Kepolisian Republik Indonesia. Artinya institusi ini milik negara. Dan kita sebagai warga negara ya ikut turut merasa memiliki. Kalau kita nggak open mungkin bodo amat polisi, yang penting mah gue nggak kena kasus aja, gue di jalan nggak kena tilang udah. Begitu kalau kita nggak peduli. Tapi karena kita peduli kan ya gimana ini lebih baik lagi negara kita di bidang hukumnya, di bidang penegakan hukumnya kan. Walaupun banyak kemajuan dari Polri ini, kayak tilang pakai itu tuh ETLE secara elektronik kan. Jadi kita nggak usah nego lagi sama polisi. Biasa petugas di jalan kan terkenalnya salam tempel. Kalau sekarang kan nggak, tinggal dipoto aja, upload, tahu-tahu dendanya datang ke rumah kita. Walaupun motornya udah bukan punya kita tuh. Makanya ini juga harus didukung. Makanya kita kalau jual motor tuh cepet blokir biar dia ganti nama. Kita juga kalau punya motor ya taat bayar pajaknya kan, untuk pembangunan negara kita juga. Yang salah satu pajaknya ya untuk membangun Polri, membangun TNI, untuk pemberdayaan masyarakat nih saat COVID kan ada tuh kartu prakerja, BLT apa yang segala buat masyarakat ini kan.
subsidi BBM kan dari pajak juga itu, salah satunya pajak kendaraan itu kan. Jadi kemana-mana nih ya, pokoknya itulah scientific crime investigation ini harus dievaluasi kembali karena terbukti dari kasus yang menjadi sorotan publik ya di Prabowo, kasus Subang sampai Ferdy Sambo ini hasilnya masih sangat diragukan. Salah rumusnya. Ini ibarat kata kalau rumus Pitagoras nih masih belum jadi. Variabel-variabelnya tidak dimasukkan secara lengkap. Jadi buat formula bagaimana kasus dapat terungkap, masuk akal, masuk logika, dapat dibuktikan secara hukum. Semua variabelnya masukkan. Ya kasusnya di Prabowo nih. Yang paling saya gemes kan, karena luka-lukanya hafal. Dibilangnya bunuh diri. Logikanya nih, yang lebih masuk logika mana? Di Prabowo ini punya hutang ke bandar narkoba. Dia ditagih susah. Alasannya dia mau jual motor kan. Ternyata motornya nggak dijual-jual. Dia karena kesal ya udah diancam. Tapi kan dia beli pisau. Tapi lihat, walaupun dia beli pisau di Aceh Hardware, pisau yang ada di TKP pisau lama. Sebelumnya diakui sama pemilik warung kan pisau itu dari warungnya. Terus berubah lagi kesaksiannya. Udahlah, kalau soal kesaksian ini kan sama kayak kasus di para ajudannya Pak Ferdy Sambo itu bisa diatur. Di kita mah nggak ada yang bisa dipercaya kalau omongan karena lidah nggak bertulang. Semau-maunya aja ngomong. Ya gitulah. Ini karena rasa sayang kita ke Polri, rasa cinta kita kepada tanah air, bagaimana agar hukum di negeri kita dapat tegak, dapat ditegakkan dengan setegak-tegaknya, tidak pandang bulu, tidak pandang pilih. Kemudian Polri juga mengayomi dan melindungi seluruh lapisan masyarakat, bukan pejabat aja, bukan orang terkenal aja, bukan orang yang banyak duit aja. Ya makanya kita sebagai masyarakat mari kita suarakan kan. Ya mungkin pasti ada yang pro kontra lah. Saya juga kalau ngomong di rumah begitu, karena istri kan pamannya polisi, adik saya polisi, tapi ya kita diskusi kan untuk kemajuan bersama kan. Ya gitu aja lah. Harus evaluasi rumus di scientific crime investigation agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum baik di dunia maupun di akhirat. Salam presisi.